Jadi tadi kita sudah mendengarkan dari Menteri SDM kekhawatirannya tadi Pak Hadi menanggapinya dengan adalah seharusnya dinaikkan begitu prioritasnya di level presiden prioritas untuk memproduksi 1 juta barel per hari mengingat konsumsi kita juga semakin meningkat setiap tahunnya. Kalau dari Anda seperti apa melihatnya Pak Komaydi? Silakan. Iya, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Hadi bahwa ini harus menjadi prioritas utama begitu ya. Kebetulan kan ini inline dengan Astagita dan program prioritas 17 program prioritas yang disampaikan oleh visi misinya Pak Prabowo Gibran. Karena salah satu yang di depan adalah kedaulatan pangan, energi, dan air ya. Jadi energi harus daulat begitu. Sementara kalau kita lihat bauran energi nasional kan memang hampir 80% masih ada di fosil, mau porsi migas itu masih sekitar 44% begitu ya total. Memang sebagian besar batu bara begitu, tetapi masih sangat dominan untuk digantikan dengan energi baru terbarukan. Saya kira masih perlu waktu dan biayanya juga masih waktu yang akan menjawab apakah kemudian itu bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat di dalam jangka pendek menengah. Kalau tidak kan berarti perlu intervensi dari pemerintah yaitu dalam bentuk subsidi. Nah, pilihan yang rasional di dalam jangka menengah saya kira mungkin di dalam periode pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang paling memungkinkan adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya minyak dan gas kita begitu. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan bahwa di dalam jangka pendek begitu ya 5 tahun ke depan mungkin yang paling logis adalah bagaimana EOR itu direalisasikan kemudian untuk menambah produksi. Tentu paralel untuk eksplorasi, tetapi tata waktu di industri migas ini kan panjang ya Mbak Dina. Jadi hari ini kita nemu mungkin 4-5 tahun ke depan itu baru bisa diproduksikan. Artinya kalau yang menanam tadi ya, kalau di dalam kebun itu eksplorasi ibaratnya menanam begitu ya. Yang menanam Pak Prabowo Gibran, tapi mungkin yang memanen ya di presiden berikutnya begitu. Dan itu harus ikhlas karena kan ini lintas waktu dan panjang. Nah ini yang seringkali sudah saya sampaikan ke teman-teman di publik bahwa eh, 10 tahun terakhir mungkin Pak Jokowi sibuknya di infrastruktur ya Pak Presiden, sehingga hanya di ujung pemerintahan kemudian memberikan perhatian di sektor minyak dan gas. Salah satu indikasinya adalah payung hukum tertinggi di dalam usaha ini kan Undang-Undang Migas ya Mbak Dina, Pak Adi. Ya. Selama 10 tahun ini kan revisi Undang-Undang Migas ini setiap tahun masuk ke prolegnas, tapi 10 tahun ini tidak kunjung selesai juga. Di tahun ini yang nggak selesai karena kan sudah carry over ke pemerintahan berikutnya. Ini mengindikasikan bahwa sejauh mana keseriusan kita untuk melihat ke sana. Nah, kalau kita bicara kedaulatan energi, apalagi tadi Pak Menteri SDM, Pak Bahlil juga menyampaikan bahwa mazhabnya beliau adalah berdiri di atas kaki sendiri. Yang paling memungkinkan di dalam konteks energi kita adalah minyak dan gas, baik sebagai revenue stream maupun sebagai base dari energi kita. Memang 44% masih ada di sana. Kira-kira itu, Mbak Dina. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya ajukan kepada Pak Komaydi lagi begitu. Tadi kita juga sudah mendengar bahwa Menteri SDM menyebutkan dan juga Presiden juga bahkan mengatakan jika penurunan ini terus terjadi maka akan menggerus atau membebani penerimaan negara begitu. Berdasarkan perhitungan dari Reforminer, seberapa besar kira-kira efek penurunan produksi ini terhadap penurunan pendapatan negara? Apakah memang ini perlu kita khawatirkan dan berapa lama jangka waktu yang perlu kita khawatirkan terkait dengan situasi ini? Iya, sensitivitasnya sebetulnya bukan hanya di aspek penerimaan ya, Mbak. Kalau kita bicara migas, ada di dua sisi, di penerimaan dan pengeluaran. Jadi di aspek pengeluaran justru yang jauh lebih besar sebetulnya, yang lebih mengkhawatirkan. Setiap harga minyak itu naik $1, dengan posisi sekarang itu APBN kita tambahannya antara 10 sampai 20 sampai 12 triliun per year ya. Artinya kalau harga minyak ini naik $1 saja begitu, itu justru kita nggak mendapatkan windfall, tetapi justru ada sesuatu beban karena memang subsidinya besar, subsidi energi. Baik subsidi BBM, kemudian subsidi LPG begitu ya, yang saling terkait begitu. Nah, kalau untuk penerimaan tentu setiap waktu agak berbeda elastisitasnya, tergantung dari kondisi berapa target produksi lifting di masing-masing tahun, termasuk gasnya berapa, terus kemudian minyaknya berapa, HGBT-nya volumenya berapa. Jadi hitung-hitungan di APBN 2024 belum tentu bisa dipakai di 2025 karena masing-masing targetnya berbeda. Tetapi yang bisa saya sampaikan secara makro, sebetulnya aspek yang lebih mengkhawatirkan di dalam konteks migas ini
justru ada di pos pengeluaran APBN, Mbak, yang jauh lebih besar dampaknya. Nah, itu kenapa? Karena memang sebagian besar kita dari impor begitu. Jadi ceritanya berbeda. Kalau dulu tadi Pak Balil cerita sebelum tahun 90-an begitu ya, yang produksi kita 1,6 begitu, begitu harga minyak kita berenang di atas minyak tuh Mbak. Bangga sekali kita bahagia Pak Adi ya. Jadi kita mendapatkan windfall yang luar biasa, kita bisa kemudian membangun kilang kita tambah, bandara kita tambah, kemudian jalan kita tambah, pelabuhan kita tambah, itu kan hasil minyak dan gas sampai dengan kita punya industri IPTN, pesawat terbang. Itu juga dari hasil minyak dan gas. BPPT juga dari sana begitu. Artinya luar biasa pada saat itu. Nah, ceritanya kemudian kebalik ini Mbak Din. Kalau dulu 1,6 kita produksi, sekarang 1,6 kita konsumsinya gitu. Produksinya anjlok sehingga harus di closing atau ditutup dari eh, impor. Nah, dari impor itu ada dua dampaknya. Ada ke fiskal, ke moneter. Kalau ke moneter, ke cadangan devisa. Cadangan devisa kita itu hampir 40% dialokasikan untuk impor minyak dan gas, 40%. Karena itu kalau nilai tukar rupiahnya tidak stabil, biasanya teman-teman di BI atau di OJK itu teleponnya ke Direktur Utama Pertamina. Jangan banyak-banyak dong butuh devisanya begitu ya. Itu baru dari moneternya. Sementara dari fiskal tadi seperti saya sampaikan, setiap naik $1 saja Mbak per barel, itu pengeluaran APBN itu akan nambah sekitar 10 sampai 12 triliun. Jadi luar biasa besar.